Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Utara, tepatnya Tapanuli Utara, memiliki kebudayaan dan tradisi yang beragam. Di video kali ini bersama dengan saya Putri Ramadhani Panjaitan, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, mengajak kawan-kawan sekalian mengenal tradisi yang ada di sini, yaitu Tenun Ulos. Di wilayah Sumatera Utara pada zaman dahulu sudah menjadi strategis akan tradisi dan ragam budaya. Ragam etnis yang ada di masyarakat Sumatera Utara terdiri dari Melayu, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Toba, Mandailing, Pakpak, dan Nias. Sedangkan Jawa, Padang, Cina, dan Sunda merupakan etnis pendatang. Maka oleh karena itu, di wilayah Sumatera Utara memiliki ragam tradisi yang dibawa oleh masing-masing etnis. Tradisi berasal dari bahasa Latin, yaitu traditio, yang artinya diteruskan atau kebiasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Seperti pada umumnya, setiap suku di Indonesia memiliki adat istiadat dan budaya tersendiri seperti tari, pakaian, kain, dan lain-lain. Di antara 7 suku Batak yang ada di Sumatera Utara, suku Batak Toba memiliki tingkat populasi paling besar dari suku Batak lainnya yang berada di Sumatera Utara. Masyarakat secara turun-temurun mewarisi kekayaan budaya dari para leluhur yang pada masa itu menjadi suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pola kehidupan masyarakat setempat serta memberi gambaran umum tentang wujud suatu bangsa. Tradisi sebagai salah satu unsur kebiasaan kebudayaan dimiliki oleh setiap etnis, termasuk suku Batak Toba yang ada di Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Desa ini terletak di Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Batak Toba. Desa ini mempunyai tradisi turun-temurun Batak Toba, yaitu Tenun Ulos. Tenun Ulos adalah tradisi yang diperkirakan lahir pada kurang dan lebih 100 tahun yang lalu di Desa Simorangkir Julu. Daerah ini mempunyai salah satu penghasil songket dengan kualitas terbaik di Tapanuli Utara. Awal mulanya sejarah ulos dipakai sebagai selendang oleh Raja Batak, yaitu Sisinga Mangaraja. Ulos yang digunakannya pun hanya yang memiliki warna putih, hitam, dan merah. Karena hal ini, masyarakat juga tentunya mengikuti raja mereka dengan memakai ulos. Ulos diciptakan sebagai pelindung sekaligus penutup tubuh. Pada masa Hindia Belanda, Kabupaten Tapanuli Utara, termasuk Kabupaten Dairi dan Toba Samosir yang sekarang termasuk dalam Keresidenan Tapanuli yang dipimpin oleh seorang residen bangsa Belanda yang berkedudukan di Sibolga. Keresidenan Tapanuli yang dulunya disebut Residenti Tapanuli terdiri dari 4 afdeling atau kabupaten, yaitu Afdeling Batak Landen, Afdeling Padang Sidempuan, Afdeling Sibolga, dan Afdeling Nias. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia pada pengesahan kedaulatan pada permulaan tahun 1950, di Tapanuli dibentuk kabupaten baru, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah,
dan Kabupaten Nias. Dengan terbentuknya kabupaten ini, maka kabupaten-kabupaten yang dibentuk pada tahun 1947 dibubarkan. Di samping itu, di setiap kabupaten dibentuk badan legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat sementara yang beranggotanya dari anggota partai-partai politik setempat. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Tapanuli Utara meliputi daerah pada masa itu, maka untuk meningkatkan daya guna pemerintahan pada tahun 1956 dibentuk Kabupaten Dairi yang terpisah dari Kabupaten Tapanuli Utara. Salah satu upaya untuk mempercepat laju pembangunan ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi daerah, pemameran hasil-hasil pembangunan dan stabilitas keamanan adalah dengan jalan memekarkan wilayah. Pada tahun 1998, Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian pada tahun 2003, Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan dengan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasudutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasudutan. Setelah Kabupaten Tapanuli Utara berpisah dengan Kabupaten Humbang Hasudutan, jumlah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi 15 kecamatan. Kecamatan yang masih tetap dalam Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Kecamatan Permonangan, Kecamatan Adiakoti, Kecamatan Sipoholon, Kecamatan Tarutu, Kecamatan Siatas Barita, Kecamatan Pahai Jae, Kecamatan Purbatua, Kecamatan Simanguban, Kecamatan Pahai Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kecamatan Garoga, Kecamatan Sipahutar, Ciborong-Borong, Pangagaran, dan Kecamatan Muara. Tenun ulos yang saya bahas kali ini berasal dari Desa Simorangkir Julu. Desa ini dekat dengan pusat kota Tarutung. Simorangkir Julu adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Hal yang melatar belakangi saya memilih desa ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan memiliki tradisi tenun berusia 100 tahun lebih. Menurut data kependudukan pada tahun 2021, jumlah penduduk Desa Simorangkir Julu berkisaran 1.180 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 530 jiwa dan jumlah perempuan berjumlah 650 jiwa dan jumlah kepala keluarga yaitu 860 jiwa. Luas wilayah Desa Simorangkir Julu di Kecamatan Siatas Barita memiliki luas 6.000 km bujur sangkar dan tinggi wilayah Desa Simorangkir Julu di permukaan laut atau DPL yaitu 6 DPL. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan salah satu pengrajin dari ulos Batak tersebut, yaitu bersama dengan Opung Rose dari Desa Simorangkir, Indah Pertiwi. Jadi Opung dison kami yang menukun mengenai tentang sejarah ulosan Opung. Jadi pertama-tama Opung perkenalan Opung Majolo di sebarnya Opung. Jadi menurut aku Tilora Buru Kabarat, Desa Indah Pertiwi. Jadi semula aji mau Opung martonun ulosan. Mulai tahun 70-an nggak tono. Jadi Opung generasi papigo mau martonun ulosan. Generasi apa gudang biom? Anak kon, taruh main, buru ima.
Ulos atau sering juga disebut kain ulos adalah salah satu busana khas Indonesia. Ulos secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak, Sumatera Utara. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja, kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat Batak. Tetapi kini hanya dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, pakaian, alas meja, dasi, dompet, dan gorden. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirannya sang bayi ke dunia dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Menurut konsep religius dulu, ulos merupakan sesuatu yang diserap untuk melindungi diri dengan banyak larangan-larangan. Hal ini didasari oleh proses pembuatan ulos yang mengkoordinasi benang menjadi sepotong kain utuh dengan keahlian khusus. Karena hal itulah ulos dianggap sesuatu yang diberkati dengan kekuatan keramat. Ulos diberikan oleh hula-hula untuk borunya agar sahala yang pindah ke borunya yang dengan tujuan untuk melindungi tondi atau badan dan roh si boru. Ulos merupakan kain tenun dari Batak Toba yang telah banyak diwarisi dan memiliki nilai yang mendalam. Ulos dalam masyarakat Batak Toba adalah hal yang menarik karena peranan ulos sangat dominan dalam kegiatan agama ataupun adat dalam masyarakat Batak Toba. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya terlebih dahulu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.